Baiklah, kita akan sampai kepada materi acara, yaitu aspek perpajakan akuntansi, hasil perpajakan dan akuntansi serta digitasi UMKM yang akan dipandu oleh Bapak Torang Sitanggang. Tolong CV-nya Pak Torang ditampilkan. Materi kita akan dipandu oleh Bapak Torang Sitanggang sebagai moderator. Pendidikan beliau di D3 dan D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan S2 beliau dari Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman beliau berkarir di DJP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di Principia Global Consulting serta komisaris di Halo Pajak. Silakan Pak Torang. Ya, terima kasih Pak Sahata. Selamat siang buat Ibu dan Bapak peserta webinar. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara-pembicara kita sebelumnya yang sudah mengantar kita kepada topik masalah yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Kepada Ibu Novitasari, kepada Bapak Yulsar Adnan, Ibu Devi Valerani, dan Ibu Romadania, terima kasih sudah mengantar kita tadi sehingga kita bisa lebih fokus sekarang ke permasalahan topik yang menjadi inti dari seminar pada siang hari ini. Ibu dan Bapak peserta webinar, ada 3 topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu yang pertama standar akuntansi keuangan untuk UMKM, kalau di akuntansi lebih disebut EMKM ya. Yang kedua itu aspek perpajakan dan sosialisasi undang-undang HPP UMKM, dan yang ketiga digitalisasi UMKM. Ibu dan Bapak peserta webinar, kita akan sampaikan dulu bagaimana topik ini akan disampaikan ketiganya dan bagaimana tata tertib kita mengikuti topik ini. Ibu dan Bapak, topik ini akan kita bagi 3 masing-masing 20 menit. Nanti para pembicara akan kita biarkan menyampaikan dulu pemaparannya. Dan di bagian terakhir kita akan siapkan waktu untuk tanya jawab. Namun demikian, Ibu dan Bapak peserta webinar, apabila Ibu dan Bapak peserta webinar mempunyai komentar atau pertanyaan atau tanggapan atas apapun yang disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, mohon Ibu dan Bapak ketik saja di kolom chat box yang ada di layar kita. Nanti pada bagian diskusi dan tanya jawab kita akan bahas secara lebih spesifik kepada para pembicara. Ya, jadi itu yang menjadi tata tertib kita untuk bagian kedua pemateri. Baik, langsung saja kita akan masuk ke topik yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Suhardi, SE, MSc, AKCA. Di situ ada CV beliau. Kalau saya lihat ini sudah sangat meyakinkan ya Pak Suhardi untuk menyampaikan topik UMKM pada siang hari ini. Pak Suhardi, mohon nanti kalau dimungkinkan kita melihat bahwa peserta webinar kita ini kan kebanyakan dari mahasiswa dan pelaku UMKM. Kalau bisa saya sudah lihat sih ini bahan yang akan disampaikan, tapi kalau bisa Pak Suhardi nanti lebih pragmatis ya Pak ya, sehingga ini bisa bermanfaat buat pelaku UMKM kita. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan mendengarkan pembicara yang pertama, Bapak Suhardi. Kami persilakan, kalau bisa Pak, waktunya 20 menit ya, Pak Suhardi ya. Terima kasih, silakan Pak Suhardi. Makasih. Baik Pak Torang, makasih. Yang sebelumnya yang kita hormati Ibu Ramadhania, kemudian tadi ada Ibu Eti yang sudah live, kemudian ada Ibu Dekan, ada Pak Ketua, Pak Susanto, dan dari DJP, ini teman-teman DJP banyak sekali. Suara saya terdengar jelas Pak ya? Jelas ya Pak Torang ya? Baik, selanjutnya ada nih Pak Yuda nanti dari sesi kita, dan juga ada Pak Ibu Irmika dari Bank Indonesia. Baik, saya izin slide share. Mudah-mudahan nanti saya bisa lebih spesifik menyampaikan terkait dengan standar akuntansi keuangan EMKM, itu betul Pak sampaikan tadi, entitas mikro, kecil dan menengah.
Nah, tadi sudah banyak sekali tentunya yang kita bicarakan sebelum pada sesi ini dengan diskusi dan sebagainya dengan Pak Sahata, dengan rekan-rekan yang lain termasuk kepada Pak Kadis. Memang permasalahan UMKM ini kalau kita melihat kontribusinya sangat luar biasa banyak besarnya ya. Jadi ibarat semacam kalau kita ibaratkan sebuah raksasa besar gitu ya. Nah, tetapi kita belum bisa memanfaatkan secara optimal. Nah, alhamdulillah tentunya kita bisa mengerti permasalahannya di mana sehingga bisa kita selesaikan. Sehingga dengan demikian kekuatan-kekuatan ini bisa mendukung perekonomian tentunya seperti itu. Khususnya kalau memang apa laporan keuangan yang nggak baik, nggak bagus, ya bagaimana untuk pelaporan perpajakan tentu juga menjadi bermasalah. Karena mulai dari laporan itulah tentunya kita bisa melihat aspek-aspek selanjutnya dari laporan keuangan dari perusahaan itu, apakah dia sehat, sakit, perlu bantuan, atau perlu ke ICU, dan sebagainya. Tentu disitulah kita melihatnya. Nah, kita bersyukurnya punya IAI sudah mengembangkan semacam pilar yang sangat luar biasa ya untuk menopang akuntabilitas sebenarnya dari sisi akuntansi keuangan untuk mendukung berbagai unit usaha atau entitas di Indonesia itu, baik itu yang mau go internasional sudah ada SAK yang berbasis IFRS-nya gitu ya. Kemudian yang syariah, usaha syariah juga kita punya SAK syariah. Kemudian pemerintah kita juga punya SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, mungkin sampai sebentar lagi akan diganti dengan SAK EP, entitas private ya. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah akuntansi pemerintahan, SAK pemerintahan, ya SAP namanya. Jadi lengkap. Termasuk yang kita bicarakan pada hari ini adalah SAK EMKM, entitas mikro kecil menengah. Ini sudah lengkap lah. Tinggal bagaimana masing-masing entitas atau unit usaha itu atau unit pelaporan itu mempersiapkan dia layaknya di mana. Nah, kalau kita lihat sedikit mengulas, oke, di mati slide-nya dulu. Ya, kalau kita lihat PP 7 2021, kita fokus pada pengelompokan UMKM. Ya. Ada dua hal, yaitu berdasarkan kekayaan bersih atau modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Nanti agar menghemat waktu ini kita tidak berlama-lama di sini. Yang jelas bahwa pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memikirkan bersama atau berkontribusi agar UMKM itu ke depan bisa naik kelas. Naik kelas tentunya bisa memberikan kontribusi baik besar atau kecilnya kepada daerah maupun kepada perekonomian nasional, tentunya seperti itu. Karena kekuatan-kekuatannya tadi 60-an juta sangat luar biasa yang bisa kita gerakkan. Ya, dan kita sudah banyak buktinya bagaimana kekuatan UMKM itu ketika usaha-usaha besar bertumbangan gitu ya, tetapi usaha-usaha kecil mikro ini karena agile-nya itu, sifat adaptifnya terhadap lingkungan bisa berubah dan berganti begitu cepat dan mampu untuk menjadi kekuatan-kekuatan kita untuk gerilya ya, membuat ekonomi kita tumbuh menjadi bagus. Itu sudah dari beberapa krisis sudah kita buktikan seperti itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya laporan keuangan itu ya untuk EMKM itu sederhana ya, sederhana, dan aplikasi-aplikasi sudah banyak sekali yang baik itu dibuat oleh programmer-programmer ya, kemudian yang berbayar atau yang mulai dari yang murah gratis sampai yang berbayar dengan nilai yang besar ya. Itu intinya laporan keuangan adalah bagaimana perusahaan itu atau unit usaha itu bisa melaporkan posisi ataupun harta kekayaan ya, liabilitas dan ekuitasnya ya di dalam mereka berusaha selama satu periode itu. Nah, laporan posisi keuangan atau yang sebelumnya disebut juga neraca, buat neraca. Oke, Pak Suhardi, mohon ya, izin siap. Pak Suhardi, itu Ya. slide-nya bisa nggak Nggak mengikut jalan ya, Pak. Pak? Iya, nggak Nggak jalan. ikut ya? Nggak Nggak ngikut. jalan ya?
Bentar, Atau saya kalau panitia aja Pak yang gerakin mungkin nggak ya? eh, s- Menyesuaikan dengan oke, oke, udah bisa ya. Pak. Ya, bisa. Ya, baik. Jadi laporan posisi keuangan itu disebut neraca. Neraca itu kalau neraca bahasa kitanya timbangan. Timbangan antara bagaimana dia aset itu diperoleh dan bagaimana dia menggunakannya. Sebenarnya gitu. Kalau kita ibaratkan aktiva itu adalah kekayaannya. Nah, kekayaannya di mana dia peroleh kan dua hal. Di mana dia peroleh dari mana itu? Kalau dia nggak utang, dia punya sendiri. Ya, utang itu dibentuk liabilitas dan punya sendiri itu ya modal, ya, seperti itu. Kalau kita bahasakan secara sederhananya. Nah, kemudian laporan laba rugi ya juga tidak untuk UMKM tentu bagaimana UMKM ini bisa menyiapkan pendapatan, apa-apa saja sumber pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Tentu kalau semua ataupun UMKM ini mau ngikuti gitu ya, tidak terlalu sulit sebenarnya, apalagi nanti sekarang aplikasi-aplikasi sudah banyak. Ya, tinggal memang secara sederhananya kita bisa menyampaikan kepada UMKM itu seperti apa. Pengalaman kami dalam membimbing atau membina UMKM memang tidak bisa lagi kalau kita ajarkan di dalam kelas 1-2 hari, tentu nggak selesai sampai di sana. 1-2 bulan kita cek kembali nggak jalan juga laporan keuangannya. Jadi memang kita harus sudah mendidik trainer-trainer ya yang bisa dikombinasikan ya wilayah ataupun kampus-kampus ya yang dengan program MBKM-nya bisa membawa rekan-rekan mahasiswa ini ke lapangan dengan diajarkan aplikasi secara sederhananya seperti apa, dijelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Tiga hal ini yang dalam SAK EMKM-nya yang dipersyaratkan untuk laporan keuangannya. Nah, laporan posisi keuangan itu apa saja sih cakupan-cakupannya? Ya kas dan setara kas. Kas itu uang tunai yaitu ataupun setara kas itu bisa juga berbentuk voucher ya, kemudian bentuk-bentuk lainnya yang disetarakan dengan kas. Nah, kemudian ada piutang. Piutang ini terkait dengan tagihan kita orang kepada pihak ketiga yang uang kita yang berada di pihak ketiga. Nah, kemudian persediaan itu terkait dengan inventory ataupun barang-barang dagangan yang dijual, misalnya kalau dia perdagangan. Nah, ada aset tetap. Nah, tinggal di dalam konteksnya seperti ini ketika kami mendampingi UMKM untuk menanyakan itu, Bapak punya motor nggak? Nah, oh punya motor. Motor itu digunakan untuk kegiatan usaha nggak? Gunakan lah, maka berarti kita masukkan ke aset tetap. Oh ini. Kemudian kalau ibu-ibu yang buat getah sebagainya atau apa, kita tanyakan wajannya digunakan mana wajan yang digunakan untuk usaha ini itu masuk aset tetapnya seperti itu. Jadi cara-cara yang lebih mudah yang agar bisa kita sampaikan kepada UMKM-nya seperti itu. Itu juga ya itu memang tidak dibuatkan juga laporan keuangan yang secara manual, karena memang tadi permasalahannya memang di Bubble sendiri 7% yang memiliki komputer, dan itu tentu kalau usaha menengah besar tentu kita ya yakin, kita anggap memang sudah, bahkan mereka sudah mampu membeli software sendiri untuk pelaporan, jadi tidak ada permasalahan. Dan terkait dengan perpajakan juga mereka sudah lebih tertib ya, tentunya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi saya katakan bagaimana semua pendapatan-pendapatan terkait dengan usaha ya, pendapatan terkait dengan usaha, beban keuangan ya dikurangi dengan beban keuangan, nanti dikurangi dengan beban pajak, kemudian itulah laba bersihnya. Intinya kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, tentunya itu laba. Sebaliknya kalau lebih besar biayanya daripada pendapatannya, tentu mengalami kerugian usahanya. Dan ini biasanya kita sangat memandu mereka itu di lapangan dengan bahasa-bahasa yang sederhana.
Ya, hari ini Ibu dapat berapa uangnya dari situ. Kemudian Ibu ke pasar tadi beli alatnya dan sebagainya berapa, misalnya untuk entitas mikro ya, itu kita sampaikan seperti itu. Sehingga kita bisa petakan, oh Ibu kalau dikalkulasikan seperti ini hasil yang Ibu dapatkan, untungnya sekian, kira-kira gitu. Dikurangi dengan biayanya Ibu ke pasar beli bensin nggak? Oh, beli ya, itu biaya transportasi. Nah kita sampaikan situ. Kita lebih banyak berdiskusi kalau kita minta mereka itu karena pemahaman akuntansi dan sebagainya itu agak memang tidak atau minim ya kita memang harus menanyakan seperti itu gitu ya, menanyakan dengan bahasa-bahasa mereka yang kita ibaratkan dengan akun-akun dalam akuntansi. Nah, catatan-catatan atas laporan keuangan terkait dengan hal-hal teknis, ya pernyataan-pernyataan yang untuk mendukung rincian-rincian tambahan informasi untuk menyampaikan akun-akun posisi apa namanya itu aset, liabilitas dan ekuitas tadi. Nah, aset sendiri apa sih aset tadi? Aset tentunya adalah kekayaan yang dimiliki atau diperoleh untuk menjalankan usaha, tentunya seperti itu ya yang kita sampaikan. Apa asetnya? Ada aset tetap, ada aset tidak tetap. Ya, aset lancar dengan aset tidak lancar. Yang dikatakan lancar seperti apa? Kas ya, yang liquid, yang mudah dicairkan, yang mudah dipindah tangankan dan apa namanya mudah dibawa ya dan nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ya seperti itu. Kemudian aset tetap adalah aset yang digunakan ataupun yang mengalami penyusutan kecuali tanah tentunya seperti itu. Tanah tidak mengalami penyusutan tentu dia secara berkala digunakan apresiasi tentu terkait dengan itu. Kemudian liabilitas itu adalah hal yang akan kita bayarkan kepada pihak ketiga. Utang kita ya, utang itu utang nanti UMKM tentu sudah paham dia kalau utang-utang bank itu kategorinya kalau 3-4 tahun ya berarti oh jangka panjang ini. Kalau ada utang kita kemarin belum sempat bayar kepada pemasok apa nama tokonya yaitu utang jangka pendek ya. Kemudian dia belum sempat bayar gaji karyawan di akhir bulan atau dia ketika mau tutup buku ya tentu itu utang yang kita kategorikan atau liabilitas lancarnya. Nah, ini saya skip aja biar nanti lebih banyak diskusi saja tentunya. Nah, ini persediaan komponen terkait dengan persediaan. Persediaan itu apa sih persediaan? Adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam keadaan normalnya. Ya, dia persediaan yang di barang tokonya ataupun untuk mendukung proses produksinya ya tergantung pada unit usahanya. Kalau jasa mungkin tidak ada persediaannya ya tidak ada untuk misalnya katakan dia jasa terkait dengan dokter misalnya ya tidak ada persediaan kecuali kalau dia farmasinya punya ya persediaan farmasi yaitu seperti itu. Nah, kemudian aset tetap itu bagaimana sih diakui dalam SAK EMKM itu? Kalau tanah dicatat terpisah, jangan digabung dengan bangunan. Nah, dia punya tanah, punya bangunan berapa? Kalau tanahnya dia dulu kita hitung historisnya belinya berapa. Kemudian kalau bangunan ya, bangun atau dia beli terkait dengan perolehan itu seperti apa, berapa angkanya itu nanti tanah, karena tanah nggak didepresiasi dan bangunannya yang disusutkan ya, disusutkan nilainya. Dia nilai secara ekonomis tidak bisa memberikan manfaat lagi seiring dengan waktu ya, itu dikatakan penyusutan. Nah, aset tetap dicatat jika dimiliki secara hukum oleh entitas. Dimiliki secara hukum ini bagaimana? Dia beli, ya, kemudian dia dihibahkan, kemudian dia bisa bangun, gitu ya. Itu dimiliki secara hukum. Artinya dia memang memperoleh kuasa atas tanah tersebut untuk menggunakannya, ya, atau mengusahakannya. Nah, biaya perolehan terkait dengan aset ini adalah segala biaya yang dikeluarkan, ya, untuk memperoleh aset itu. Kalau dia bangun berarti mulai dari biaya kalau dia punya tanah sendiri, land clearingnya, kemudian dia bangun itu hitung berapa dia beli material, bayar sewa, bayar apa namanya itu jasa yang membuat bangunannya atau pemborongnya berapa sampai bangunan tersebut siap digunakan. Nah, kalau dia beli berarti nanti adalah berapa nilai perolehannya ditambah misalnya kan surat menyurat yang harus di apa namanya itu
keluarkan biaya surat menyuratnya yang sehingga tanah tersebut merupakan sah miliknya, termasuk pajak yang harus dibayarkan gitu ya. Kemudian bagaimana ini pengakuan awalnya, pengukuran saat pengakuannya bagaimana ya, tentu tadi dia ada ketika disusulkan dikurangi nilai bangunannya ya, tanah enggak, kalau tanahnya enggak, kalau bangunannya misal bangunannya sebelumnya 100 juta, tahun seiring tahun menyusut. Nah, tentu tidak 100 juta lagi pada tahun kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, penyusutannya itu menggunakan garis lurus ataupun angka tahun, atau garis lurus itu dibagi sama, misalnya katakan nilai apa namanya itu manfaat ekonomisnya 10 tahun, kita hitung-hitung misalnya 10 tahun bangunan atau 20 tahun bangunan ini. Nah, tinggal kita bagi aja 100 juta dibagi dengan 20 tahun. Nah, seperti itu kira-kira lebih mudahnya kita menghitung pada teman-teman nanti di UMKM. Tentu ini teknis terkait dengan pengaturannya. Nah, nggak usah bingung, atau nggak usah ini nanti, karena aplikasi-aplikasi termasuk yang dari Bank Indonesia, Lamikro itu juga si Apik dan Lamikro dan juga aplikasi-aplikasi lain banyak yang sudah memudahkan ini, jadi nggak usah pusing-pusing ya, tinggal kita kolaborasi nanti untuk apa namanya itu agar UMKM ini bisa menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian ini ada aset yang tidak berwujud. Nah, berwujud itu ada bentuknya. Yang tidak berwujud berarti yang nggak kelihatan bentuknya, tapi mendukung, bukan demit, bukan jin. Ya, ini nanti maksudnya apa? Seperti punya hak paten misalnya, katakan ya, hak paten atau hak cipta. Nah, itu aset yang tidak berwujud. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nah, ini pengakuannya tentu sama tadi, dia ada masa manfaatnya, enggak ada yang 40 tahun atau berapa, nah tinggal dibagi juga pengakuannya seperti itu. Nah, itu untuk aset yang tidak tetap. Nah, untuk pendapatan ini kan diperlukan untuk menghitung laba rugi ya, pendapatan dengan beban ya, kalau tadi terkait dengan asetnya. Pendapatannya bagaimana? Pendapatannya apa yang masuk dalam kategori pendapatan? Hak atau pembayaran yang akan diterima atau masih harus diterima, ya kan, nanti ada yang masih berupa piutang, itu kan pendapatan yang belum diterima ya, di masa depan atau di saat ini, saat sekarang atau masa depan. Kalau dia piutang itu kan berarti masa depannya itu bisa besok pagi, bisa 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Itu pendapatan, itu yang kita sebut sebagai pendapatan yang terkait dengan kegiatan usaha normalnya ya, bukan yang pendapatan yang lain di luar usaha. Nah, catat secara bruto. Apa secara bruto? Secara kotor ya, dikurangi dengan bagiannya pihak ketiga. Misalnya katakan ada biaya penagihan, ada apa namanya diskon dan sebagainya. Itu tentu itu perlu dicatat. Nah, kemudian dicatat sebesar jumlah komisi dalam hal hubungan keagenan, pendapatan dan beban kontrak konstruksi, misalnya ya, sejumlah tagihannya, pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima. Ini kan cash basis ini ya, di dasar kas. Kalau dividen itu ketika pendapatan diterima atau selama periode tersebut. Kemudian itu pendapatan lain, atau misalnya dia punya lahan ataupun apa namanya itu bangunan yang disewakan atau kantor, yaitu pendapatan sewa ya, pendapatan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak, itu yang untuk kalau pendapatan sewa. Nah, kemudian ada keuntungan dari penjualan atau aset ketika kepemilikan tanah beralih kepada pihak baru. Ya kan, kalau kita menjual aset kita kepada pihak lain, tentu kan juga kita memperoleh pendapatan ya. Ini ya kita juga bisa, kalau dia apa namanya itu setelah dihitung-hitung nilai buku dengan nilai jualnya itu ada keuntungan, ya bisa diakumulasikan. Nah, kemudian pengakuan atau pengukuran beban. Ini beban, pendapatan dikurangi beban kan kita untuk menghitung laba atau ruginya ya. Beban ini adalah imbalan kerja sebesar nilai terdiskonto yang diperkirakan dibayar. Jadi berapa kira-kira uang yang akan kita keluarkan atau manfaat yang akan kita keluarkan terkait dengan kita menjalankan usaha. Itu yang disebut sebagai beban. Ya, ada biaya atau ada beban atau cost. Biaya itu sering disebut cost. Cost itu kalau kita mengeluarkan cost-nya ya dalam akuntansi biaya, misalnya katakan uang ini akan kembali lagi ya, dia akan kembali lagi. Tapi kalau beban ya dia langsung dibebankan, dan itu
karena kita gunakan untuk memperoleh pendapatan, jadi nggak kembali lagi seperti itu. Kemudian ini terkait dengan pajak penghasilan dalam SAKMKM ini juga diatur yang mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, itu ketentuannya. Jadi kalau saat ini ketentuan yang berlaku seperti apa ya, MKM tadi juga harus mengikuti ketentuan itu. Nah, kemudian tidak ada pengakuan aset dan liabilitas dalam pajak tangguhannya. Nah, ini contoh laporan keuangan yang sederhana yang bisa lihat. Nah, yang merah-merah ini aset. Nah, ini contoh-contoh aset. Ini aset lancarnya nih, kas dan setara kas. Giro, kalau Bapak Ibu UMKM itu punya giro, ini masuk aset ini. Deposito juga masuk aset. Ini masuk jumlah kas dan setara kasnya. Nanti dihitung berapa jumlahnya. Ini kemudian ini yang kategori kas dan setara kas ya, duit tunai yang ada di tangan, giro, deposito. Kemudian ada piutang. Piutang ini tadi saya sampaikan ada tagihan kita kepada pihak ketiga. Persediaan yang terkait dengan kita menjalankan usaha, apakah persediaan toko, persediaan barang dagangan, atau persediaan material kalau dia konstruksi, ya. Kemudian kalau dia bengkel, persediaan bengkelnya. Kalau dia hotel, nanti persediaan terkait dengan tergantung pada divisinya, ya. Itu disesuaikan. Nah, kemudian ada beban dibayar di muka. Nah, kemudian ada aset tetapnya. Aset tetap tadi disebutkan. Aset tetap ini kategorinya apa? Bisa tanah tadi yang nggak disebutkan, ada bangunan, ada kendaraan, ada peralatan kantor gitu ya dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai aset tetap. Nah, ada liabilitas kewajiban. Apa itu? Ada dua hal setidaknya, utang usaha terkait dengan kegiatan usaha atau utang bank atau utang pihak ketiga. Ini kaitan dengan liabilitas atau kewajibannya. Kemudian ekuitas. Nah, tadi kan, kalau kita gambarkan secara akuntansi kan saya sampaikan, aset ini hal-hal yang kita usahakan itu kita dapatnya dari mana? Dari dua hal, cuman dari kalau nggak ngutang ya punya sendiri. Yang modal bisa diperoleh modal sendiri, nah atau dari saldo laba sebelumnya. Ini untuk laporan keuangan yang sebelumnya juga disebut, yang teman-teman mungkin itu lebih kenal dengan nama neraca. Ya, neraca itu sama dengan laporan posisi keuangan. Nah, kemudian laporan selanjutnya laba rugi. Nanti ini isi laporan laba rugi itu dua hal yang utamanya, pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Ya, pendapatan itu adalah hal yang terkait dengan apa yang kita peroleh terkait dengan kegiatan usaha kita, baik itu utama maupun non utama. Kalau dia pendapatan usahanya kegiatan utama kita, misalnya kita punya showroom nih. Punya showroom berarti penjualan kita kan terkait dengan kendaraan, apakah mobil atau motor, kendaraan bermotor ya. Nah, pendapatan lain-lainnya bagaimana? Misalnya katakan dia juga punya divisi selain itu rental misalnya, itu masuk pendapatan lain-lain karena kegiatan usaha dia punya showroom, jualan mobil, bukan rental mobil. Nah, ketika ada yang rental mobil ya bisa dikategorikan pendapatan lain-lain. Demikian juga dengan beban usaha. Beban usaha ini adalah beban yang dikeluarkan oleh UMKM itu terkait dengan usaha-usaha utama. Nah, usaha-usaha utamanya. Kalau tadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Nah, ada yang beban lain-lain yang di luar dari kegiatan usaha yang sifatnya tidak rutinitas, ya, tidak rutinitas terkait dengan beban-bebannya itu. Nah, selisih antara pendapatan dengan beban itu adalah laba rugi sebelum pajak. Nah, kemudian kita kalau hitung pajaknya misalnya katakan di contoh itu sejumlah 15.000 misalnya itu. Nah, itulah laba bersih kita. Laba setelah pajak itu laba bersih, bisa dikatakan seperti itu istilahnya ya. Nah, ini walaupun nanti Bu Irmika akan lebih lanjut dari BI itu akan menyampaikan digitalisasi MKM-nya nih. Ini sangat sederhana saya rasa dan memang kami kalau kita paksakan pada UMKM yang tidak kita ini tidak dilatih atau tidak jebatani mungkin agak rumit. Nah, ini tinggal kalau kita yang paham akuntansi atau paham ini keuangan mungkin agak lebih mudah. Ini tampilannya juga menarik ya. Tinggal tidak perlu komputer juga, dia punya ada yang aplikasi Android-nya dan bisa gratis. Ini mohon maaf yang Lamikro nggak saya screen ya, nggak saya screenshot. Nah, ini
Ini contoh transaksinya. Transaksinya sudah jelas, penerimaan pengeluaran. Kan manajemen keuangan itu cuma ngitung dua hal. Ya, kalau nggak duit masuk, duit keluar. Ya, selisihnya kan selisih duit masuk, duit keluar kan nih hitungnya. Kalau dia lebih banyak selisih duit masuknya nanti laba. Kira-kira ini logikanya sederhana. Ya, logikanya sederhana, nggak perlu mikirkan ini harus ditransaksi seperti apa ya, jurnal-jurnalnya ya. Sengaja tadi saya nggak buat jurnal-jurnal, nanti lebih pusing gitu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini saya rasa powerful ya, dan nah sekarang tugas kita bukan hanya mengajarkan ini lagi pada bagaimana aspek akuntansi manualnya, tetapi bagaimana agar mereka sudah bisa membuat laporan keuangan semudah sentuhan tangan mereka. Ketika mereka punya HP Android pun tidak ya, dan punya paket data, tentu sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Tinggal mungkin nanti apakah versi berapa Androidnya yang atau jenis apa itu yang tinggal disesuaikan sehingga kecepatan ataupun transaksinya bisa lebih gampang ya. Kemudian ini laporan tampilan datanya juga. Ini data UMKM tuh bisa mengisi data-datanya, data jasa. Ini dia bisa pilihannya juga banyak. Ada pertanian, ada jasa, dan sebagainya lah. Banyak sekali di tampilan-tampilan awal, dan dan ini juga sudah terhubung dengan NIK. Kalau dari Bu Ramadania tadi, kaitan ke depan ini bisa disatukan, itu saya rasa ini sangat menarik sekali ya. Lebih mudah kita integrasikan. Nah, kemudian laporan juga sederhana, nah tetapi powerful, bisa menyampaikan laporan posisi keuangan, rincian-rinciannya, termasuk bisa menganalisis sehat atau enggak usahanya itu, termasuk tren ya, bahkan sudah di bulan ini. Nah, tinggal kita ajarin nanti ya membaca hal ini, laporan keuangan ini. Kita ajarin cara UMKM itu membaca laporan keuangan ini sambil mereka bisa menyajikan, membuat. Kita berharap semudah mereka mencet tombol itulah ya, tinggal sesuaikan. Kalau tangannya agak jarinya agak besar, mungkin ya layarnya juga harus lebih besar ya. Tinggal disesuaikan itu. Tapi at least ini sangat memudahkan. Tentu ini kita perlu dukung, dan kita tidak hanya sekedar lagi mengajarkan manual akuntingnya, kita lebih alih kepada ke sinilah kalau memang kita mau ke depan lebih bagus. Nah, ini outputnya juga saya coba ini. Jadi ini sederhana outputnya ini yang saya belum sempat isi transaksinya ini. Artinya hal-hal yang kita gambarkan, aset, kewajiban modal, pendapatan, beban, itu sudah tercantumkan semua. Dan ini UMKM sangat luar biasa terbantu tentu. Setiap saat real time dia, tadi yang penting ada paket datanya, dia bisa melihat perkembangan usahanya sampai pada analisa laporan keuangan real time. Demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Makasih. Saya kembalikan kepada Pak Togar. Silakan Pak. Makasih. Terima kasih Pak Suhardi. Memang saya sepakat dalam beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Suhardi. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi mungkin buat seorang akuntan itu simpel ya, tapi kita nggak tahu bagaimana pelaku UMKM terutama. Kalau di webinar ini juga adik-adik mahasiswa kita melihat, tapi itulah yang dipaparkan oleh Pak Suhardi tadi, itulah standar UMKM menurut IAI. Memang itu direncanakan, itu akan menjadi sangat sederhana dan mudah, tapi saya tetap merasa bahwa ini kan mudah dan sederhana ini kan relatif ya, tergantung siapa dalam prakteknya sulit Pak. Kita sampaikan di lapangan itu, kita sudah coba itu. Memang tadi aplikasi-aplikasi itu yang harus kita coba bantu. Oke Pak Suhardi, nanti mungkin kita akan banyak diskusikan hal tersebut di tanya jawab. Sekali lagi kami tetap ingatkan kepada peserta webinar, apabila Ibu dan Bapak punya pertanyaan atau komen terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi, silakan diketik di kolom chat box, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut.